Mau jadi apa? Entah ditanyain orang atau muncul dari diri lu sendiri, pertanyaan ini pasti sedang bikin lu pusing. Apalagi kalau umur lu sekarang sekitar 20 tahunan. Gue yakin lu lagi bingung-bingungnya nentuin hidup kayak gimana yang sebenarnya lu mau. Lu bingung ingin berkarir di bidang apa, profesi apa yang cocok buat lu, bidang apa yang kudu lu tekuni dan lain sebagainya. Atau kalau lu udah kerja sekalipun, lu tetap bingung, apa pilihan lu udah bener, apa lu udah di jalan yang lu mau, apa prospek karirnya bagus, dan seterusnya. Percayalah, semua orang pernah ada di posisi lu. Semua orang pernah mempertanyakan gimana caranya merancang hidup di saat lu gak tahu apa yang bener-bener lu mau. Hey, gue Lutfi Ali Mugni, lu bakal denger rangkuman buku Designing Your Life, sebuah buku yang ngajarin lu cara merancang hidup. Buku Designing Your Life ditulis oleh Bill Barnett dan Dave Evans yang mempunyai background di bidang desain dan pengembangan produk. Mereka membawa gagasan menarik, yaitu menerapkan prinsip dalam mendesain sebuah produk untuk mendesain sesuatu yang sangat penting, yaitu hidup lu sendiri. Mereka beralasan tidak ada aturan tetap yang mengikat bagaimana harusnya seseorang menjalani hidup. Artinya terbuka banyak kemungkinan lu bisa hidup dengan cara apapun. Yang artinya lagi lu bisa bereksperimen sama hidup lu. Lu bisa merancang hidup lu sendiri dengan berbagai bentuk sesuai keinginan dan opsi yang tersedia. Tentu saja merancang secara ugal-ugalan bukan cara bijak yang bisa lu lakukan. Nah, buku ini menawarkan setidaknya 3 alat bantu yang bisa lu gunakan dalam merancang kehidupan yang lu mau, yaitu Life Compass, Odyssey Plans, dan Prototype Conversations. Gimana caranya lu tahu lagi di jalan yang benar kalau lu buta arah? Karena itu lu butuh petunjuk arah, lu butuh kompas buat jalanin hidup lu. Kompas hidup ini barang yang personal yang kudu lu buat sendiri. Komponennya ada 2, yaitu pandangan lu soal memaknai pekerjaan dan memaknai kehidupan. Nantinya lu pakai 2 ini buat jadi pedoman dalam merancang kehidupan yang lu mau. Kalau mau merancang lebih presisi, lu bisa padukan kompas ini sama Odyssey Plans dan Prototype Conversations yang bakal gue bahas nanti. Sekarang kita beresin dulu urusan kompas ini. Kalau lu mau bikin kompas hidup lu sendiri, pertama cari 2 komponen pembentuknya tadi. Mulai dari makna bekerja untuk lu. Silahkan lu luangkan waktu buat mencari apa makna bekerja bagi lu. Tanyain diri lu apa tujuan lu kerja, buat duit atau lebih dari itu. Apa yang paling penting bagi lu dalam pekerjaan? Kreativitas kah, kolaborasinya kah, atau keamanan finansial? Lalu bagaimana lu mau pekerjaan mempengaruhi aspek lain di hidup lu? Gimana pengaruhnya buat perkembangan diri lu, keluarga, atau kehidupan sosial lu? Jawab semuanya dan rangkum menjadi sebuah tulisan pendek berisi nilai-nilai atau prinsip yang lu pegang untuk urusan pekerjaan. Menulis ini penting karena lu butuh mengekstrak pikiran yang abstrak menjadi bentuk nyata. Selanjutnya lu lakukan hal yang sama untuk mencari gimana lu memaknai hidup. Tanyain untuk apa lu ada di dunia. Apa yang bisa membuat hidup lu bermakna? Apa nilai-nilai paling penting yang lu pegang untuk menjalani hidup? Sama seperti tadi, buat hasil kontemplasi lu jadi tulisan pendek. Terakhir, lu bandingkan 2 tulisan lu di atas. Adakah yang bertentangan? Kalau ada, maka lu harus lakukan penyesuaian agar cara lu memandang pekerjaan dan hidup bisa selaras. Setelah itu, padukan keduanya menjadi satu tulisan pendek yang mencakup prinsip lu soal pekerjaan dan hidup. Voila, lu berhasil membuat kompas hidup. Odyssey Plan adalah latihan merancang masa depan dengan membuat 3 skenario hidup berbeda untuk 5 tahun ke depan. Latihan ini akan jadi alat bantu bagus yang membuat lu terbiasa mengidentifikasi opsi-opsi yang tersedia sehingga lu lebih mudah menentukan apa yang lu mau buat hidup lu. Odyssey Plans dimulai dengan brainstorming 3 skenario berbeda yang bakal lu ambil. Skenario pertama harus berdasarkan kondisi lu sekarang. Misalkan sekarang lu kuliah teknik sipil, maka buat skenario seperti apa masa depan lulusan teknik sipil 5 tahun ke depan. Atau sekarang lu fotografer, kalau lu tetap konsisten motret, akan seperti apa hidup lu 5 tahun ke depan. Kemudian skenario kedua adalah jalur masa depan yang benar-benar berbeda. Lu bisa pilih suatu bidang yang lu sangat tertarik mendalaminya namun belum sempat lu coba. Skenario ketiga ada skenario yang paling liar, mimpi lu. Jalan yang akan lu ambil jika lu tak memikirkan hambatan apapun. Lu gak mikir modal, harapan orang tua, gak mikir koneksi lu belum memadai. Pokoknya sesuatu yang benar-benar lu impikan tanpa mempertimbangkan batasan yang lu punya.
Setelah lu memutuskan ketiga skenarionya, buatlah rincian dari setiap skenario. Biar lu bisa membuat rincian yang presisi, lu bisa mengumpulkan informasi dari orang yang lebih dulu berkecimpung di bidang yang lu pilih dalam skenario. Di buku Designing Your Life, pengumpulan informasi ini disebut prototype conversation. Yang lebih lanjutnya bakal gue bahas di bab 3 nanti. Hal penting yang harus lu rincikan dalam setiap skenario adalah timeline 5 tahun ke depan. Misalkan lu memilih bidang A, maka tulis di tahun sekian lu harus melakukan apa, di tahun sekian lu jadi apa, dan seterusnya. Deskripsikan setiap hal yang akan dan harus lu lalui untuk setiap skenario. Buatlah sedetail mungkin hingga mencakup proyeksi lu soal kehidupan personal, seperti di mana lu tinggal, gimana lifestyle lu, bahkan hingga kehidupan asmara dan lain sebagainya. Kemudian lu breakdown apa saja yang lu butuhkan untuk mencapai rencana di setiap skenario, seperti uang, skill, koneksi, waktu, dan lainnya. Terus lu lihat apa di posisi lu yang sekarang lu udah punya semuanya. Kalau belum, cari tahu cara mendapatkan semua yang lu butuhin tersebut hingga skenarionya mulai tampak realistis buat lu. Selanjutnya, lihat impact setiap skenario buat hidup lu yang sekarang. Adakah yang harus lu korbankan, seberapa jauh lu bisa berkembang, bagaimana hubungan lu dengan circle lu, dan lain sebagainya. Sampai sini lu berhasil membuat Odyssey Plans. Lu udah merancang 3 skenario kehidupan yang bisa lu jalani. Ketiga opsi ini merupakan bahan bagus yang bisa lu gunakan buat nentuin pingin hidup kayak gimana, sehingga masa depan gak terlalu gelap buat lu. Namun gue perlu tekankan, kalau Odyssey Plans ini bukan untuk menemukan satu opsi terbaik dan mengeliminasi sisanya, melainkan untuk melatih lu berdialog dengan diri sendiri dan menggali apa yang sebenarnya lu mau buat hidup lu. Bahkan gak apa-apa banget lu mengkombinasikan 3 skenario yang lu buat, atau dalam proses pembuatan Odyssey Plans pikiran lu malah kebuka dan menemukan opsi baru. Jangan nekat masuk ke tempat baru kalau lu gak punya cukup informasi. Makanya buku Designing Your Life menyarankan buat nanya-nanya dulu ke orang yang udah lebih dulu terjun di bidang yang baru mau lu masukin. Ide prototype conversation ini adalah mengumpulkan informasi yang lu butuhkan sebelum lu masuk ke dunia yang baru. Entah itu karir baru, rumah di lingkungan yang baru, atau komunitas baru, dan kebaruan-kebaruan lainnya. Silahkan cari orang yang punya pengalaman di tujuan yang ingin lu masukin. Kemudian ajak doi ngobrol. Obrolannya nggak harus formal, ngopi santai biasa aja. Suasana santai malah bikin lu jauh lebih mudah menggali informasi. Lu bisa siapkan list pertanyaan, tapi pastiin lu ngeluarinnya senatural mungkin biar obrolan tetap ngalir. Ngumpulin info sebelum terjun bisa banyak membantu. Lu jadi punya gambaran soal bidang yang lu mau selami, apa resiko yang akan lu hadapi, skill apa aja yang harus lu persiapkan, apa keuntungan yang bisa lu dapat, dan lain sebagainya. Informasi yang lu kumpulkan bisa lu pakai buat menyempurnakan Odyssey Plans lu dan membuat keputusan yang tepat. Gitu aja rangkuman buku Designing Your Life yang bisa gue sampein. Gue sangat saranin lu buat baca bukunya karena gak semua poin penting yang ada di buku bisa gue masukin di sini. Link beli bukunya ada di deskripsi. Bye bye.